Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, baik anak sekalian, bisa bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Yang insya Allah pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam pertemuan kedua ya di semester ganjil. Nah, baik sebelum kepada materi, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yang mana ada 7 poin yang harus kalian pahami nanti ya setelah melakukan diskusi dan juga studi literatur dan juga bermain peran ya. Nah, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengevaluasi kewajiban dan hak suami istri dengan benar, menyimpulkan hikmah pernikahan dengan jelas, menguraikan ketentuan talak dengan lengkap, menguraikan ketentuan iddah dengan lengkap, menguraikan ketentuan rujuk dengan lengkap, mendiagnosis terjadinya talak dengan cermat, merumuskan tata cara pernikahan dalam Islam dengan tepat. Ya, nah itu tujuan pembelajarannya. Nah, baik. Selanjutnya, nah di sini ada peta konsep ya tentang pernikahan, yang mana di sini akan dibahas satu persatu ya, tadi hak dan kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, kewajiban suami ya. Apa sih kewajiban suami itu? Yang pertama, memberikan nafkah ya berupa pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patuh ya, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga, itu kewajiban suami itu dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membuat istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Nah, itu salah satu kewajiban suami. Nah, apa sih kewajiban istri? Kewajiban istri itu pertama, patuh dan taat pada suami. Di sini dalam batas yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak wajib ditaati oleh istri. Yang kedua, kewajiban istri itu memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat, kewajiban istri itu memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama ya. Yang kelima, istri itu harus bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami ya. Nah, next, lanjut, apa sih hak suami? Hak suami itu pertama ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, hak suami itu dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri juga harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri pertama itu mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri ya. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak istri. Nah, baik, selanjutnya talak ya. Di sini dibahas tentang talak. Apa sih talak itu? Yang menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak itu adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak itu adalah makruh. Kenapa? Karena talak merupakan perbuatan halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dalam bahasa kita, talak itu adalah cerai ya. Nah, apa sih rukun talak? Pertama, yang menjatuhkan talak itu adalah suami. Syaratnya baligh, berakal, dan kehendak sendiri. Yang B, yang kedua, yang dijatuhi talak itu adalah istrinya.
Yang ketiga, ada 2 macam cara menyatukan talak, yaitu dengan cara sorry, tegas, ya, maupun dengan cara kinayah, sindiran. Nah, itu awas, hati-hati ya sama jatuhnya talak. Yang selanjutnya, lafal dan bilangan talak. Ya, talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Itu bisa jatuhnya talak ya. Nah, macam-macam talak di sini ada. Talak itu dibagi 2. Ada talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua adalah talak ba'in. Kalau talak ba'in itu dibagi menjadi 2 macam. Ada talak ba'in sughra dan juga ada talak ba'in kubra. Nah, alasan jatuh talak pertama ada ilah. Apa sih ilah itu? Sumpah suami bahwa ia tidak akan mencampurnya istrinya, itu jatuhnya talak. Yang kedua li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, itu juga bisa jatuh talak. Yang ketiga zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyeruan atau penyerupaan istrinya dengan ibunya. Nah, ketika digauli dia membayangkan atau berbicara seperti ibunya, itu juga bisa jatuh talak. Yang keempat khulu, ya, talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus itu biasanya atas kemauan istri. Yang kelima ada pasoh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Itu adalah alasan jatuhnya talak ya. Yang selanjutnya ada idah. Nah, setelah talak cerai itu ada idah. Apa sih idah itu? Nah, idah secara bahasa itu ketentuan bilangan. Tetapi menurut istilah, idah itu ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, masa idah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan merujuk atau tidak ya. Itu tentang idah. Nah, masa idah ada 5. Berapa hari ya? Perlu kita ketahui, pertama wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Ketika ada wanita yang sedang hamil terus dicerai, nah masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali kuruk ya, 3 kali suci. Yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Itu ya. Rujuk ya, apa sih rujuk itu? Nah, rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa idah ya. Itu disebut dengan rujuk. Rujuk itu adalah kembali. Hukum dan rukun rujuk. Ya, yang pertama ada hukum rujuk. Ya, asal hukum rujuk adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Nah, yang ketiga, hukum rujuk itu makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Ya, yang keempat, sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Nah, itu adalah hukum rujuk. Nah, rukunnya apa rujuk itu? Pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. Yang untuk suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sirat ya, lafal rujuk. Yang keempat, ada saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil ya. Nah, selanjutnya ada hikmah pernikahan.
Apa sih hikmah pernikahan itu? Ya, pernikahan merupakan jalan pertama. Hikmahnya itu pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Itu salah satu hikmah daripada pernikahan. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, hikmah daripada nikah itu adalah pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali keluargaan yang dilandasi dengan menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ya, itu dari hikmah daripada pernikahan. Ya. Nah, baik, itulah sekalian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan kalian untuk terus mempelajari di rumah tentang pernikahan, ya, yang di dalamnya di sana ada nanti tentang tadi ada talak, ada rujuk, ada idah, ya, dan juga terakhir hikmah pernikahan. Ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Bapak tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.